Sini ya, edah. Oke, edah. Oke, edah. Oke. What's up guys? Balik lagi sama gue. Ya, sekarang kondisinya lagi hujan. Kalau misalnya lu dengar suara hujan masuk ke video ini berarti ya lagi hujan. Itu aja. Oh iya. Sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena minggu ini masih minggu suasana lebaran. Kebetulan gue lagi nge-record ini pada tanggal 29 April 2023. Jadi buat teman-teman semua mohon maaf kalau misalnya ada video gue atau podcast gue atau apapun itu yang menyinggung perasaan atau menyinggung kalian, gue mohon maaf. Gila panas banget ya di sini ya. Edah. Oke. Pertanyaan yang pertama, menurut kalian Aks FM adalah tempat untuk? Kalau gue secara pribadi, Aks FM itu tempat buat ketika gue lagi butuh solusi, gue bisa nanya ke Aks FM, terus gue bisa minta pendapat dari orang-orang Aks FM, terus bisa jadi tempat curhat juga. Karena kalau di Aks FM itu kan kita bisa bercerita sebagai anonim, atau kalau kita nggak mau bercerita sebagai anonim ya udah kita cukup bercerita sebagai diri kita sendiri gitu. Jadi buat gue Aks FM itu adalah tempat yang tepat untuk gue bisa bercerita atau minta pendapat, karena biasanya gue malu banget buat ngomong sama orang secara face to face gitu, bercerita sama orang secara face to face. Jadi gue lebih seneng bercerita itu ke Aks FM kalau misalnya secara pribadi dan menurut gue itu nggak perlu orang tahu kalau itu gue, ya gue bisa bercerita itu sebagai anonimus gitu. Anjay. Next question. Kalau bisa pergi, lebih pilih ke dasar laut atau keluar angkasa? Kenapa? Gue kalau sekarang itu lagi seneng keluar angkasa sih. Gue lagi pengen mencari tahu tentang luar angkasa dan alam semesta. Gue tuh sebenarnya lagi pengen tahu black hole itu tuh kayak apa sih gitu. Gue tuh pengen banget masuk ke dalam black hole sebenarnya. Jadi makanya kenapa gue pilih luar angkasa. Gue tuh akhir-akhir ini tuh lagi seneng banget mencari tahu tentang black hole. Oke. Next, hal apa yang membuat kamu trauma? Gue tuh trauma itu, hal-hal yang membuat gue trauma itu kalau misalnya gue itu membuat kesalahan gitu dalam bekerja. Terus kalau misalnya gue itu, apa yang gue bikin itu menyinggung orang lain, itu biasanya gue trauma. Makanya ada beberapa lama gue nggak upload. Biasanya intens nih gue upload podcast, gue upload video. Terus tiba-tiba gue ngerasa video itu kayaknya tuh bikin banyak orang lain tersinggung. Jadi ya itu sih yang bikin gue trauma sebenarnya. Next, jenis gorengan terenak jatuh kepada, kalau gue nggak tahu ya, risol mayo itu termasuk gorengan atau enggak. Tapi yang jelas gue tuh lagi seneng banget sama, ya menurut gue gorengan terenak itu adalah risol mayo gitu. Nggak tahu risol mayo itu termasuk gorengan atau enggak. Terus ya. Next, somai atau batagor? Somai lah, the best. Gila panas banget ya di sini ya. Edah. Oke. Next, pertanyaan apa yang kamu hindari ketika ketemu saudara di hari raya? Ini adalah hal yang menjadi bumerang untuk anak-anak remaja, anak-anak yang baru lulus, anak-anak yang udah kerja tapi belum nikah. Pertanyaan-pertanyaan kayak calonnya mana, kapan nikahnya gitu. Yang udah nikah misalnya, yang belum punya anak kapan punya anak, nanti yang udah punya anak satu kapan punya anak kedua, terus yang udah kerja yang udah punya anak, terus kok masih ngontrak, kapan beli rumahnya gitu. Biasanya di lingkungan saudara kita itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu kalau menurut mereka, menurut orang yang mempertanyakan itu ya itu pertanyaan biasa gitu, cuma sekedar basa-basi. Tapi untuk orang yang menerima pertanyaan itu bisa jadi itu kayak menyakiti hatinya dia. Kita tuh nggak ngerti sebenarnya pertanyaan itu tuh bisa menyinggung orang lain atau enggak. Tapi kalau orang tua dikasih tahu, orang tua tuh malah nggak suka. Misalnya, bisa nggak jangan nanya itu. Orang tua itu akan feedback, oh gitu, jadi kamu nggak suka ditanya-tanya. Oke. Orang tua itu maunya didengerin tapi nggak mau mendengarkan apa yang membuat kita tuh merasa sakit hati. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan yang gue hindarin di hari raya itu ya sebenarnya itu, kapan punya anak, kapan beli ini, kapan punya itu. Terus membanding-bandingkan orang, lihat itu si A udah begini, lihat si B udah begini, kok kamu masih gini-gini aja, kayak gitu tuh. Hari raya itu kalau secara gue pribadi ya, kadang hari raya itu malah menjadi tempat untuk orang tua membandingkan anaknya ke anak-anak yang lain gitu. Kalau orang tua lu tahu
kesadaran bahwa setiap orang itu berbeda ya bagus. Tapi kan kadang orang tua gitu nggak begitu pemikirannya. Orang tua itu membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Kalau misal anaknya lebih bagus ya dia membanggakan anaknya. Tapi kalau anaknya lebih jelek ya dia akan bilang, ya anak gue gini-gini aja, nggak ada perkembangannya sama sekali. Capek deh kalau ngomongin saudara mah, apalagi kalau kumpul keluarga. Makanya kadang ada beberapa anak yang kayaknya nggak mau ikut kumpul keluarga ya karena takut dibanding-bandingin. Oke. Next, lu mau bilang apa sama diri lo sekarang? Lu itu kuat. Kayak lu tuh bisa ya gitu dah pokoknya dah. Gue lagi gabut sebenarnya bikin video ini ya, jadi akhirnya gue bikin video aja. Oke, itu aja deh untuk video kali ini. Singkat banget ya, anjir. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next video. Bye bye.